Tahukah Anda bahwa seorang perempuan Indonesia pernah menjadi ibu negara China? Nyatanya, hal itu benar pernah terjadi. Perempuan tersebut adalah Oi Huilan. Dia lahir di Semarang, tanggal 21 Desember tahun 1889, dari pasangan Oi Tiong Ham dan Goei Bingnio. Sejak lahir, Oi Huilan sudah terbiasa makan dengan sendok emas di mulutnya. Ayahnya yang juga kelahiran Semarang adalah pengusaha gula ternama yang punya harta mencapai 200 juta gulden atau 44 triliun rupiah. Sang bapak juga dijuluki Raja Gula Dunia asal Semarang. Dalam memoarnya berjudul Oi Huilan, Kisah Putri Sang Raja Gula dari Semarang, dia bercerita bahwa kehidupannya sebagai putri seorang Taipan diimpikan oleh semua perempuan di dunia. Diketahui, dia terlahir dengan paras cantik dan punya segala hal berkat pemberian ayahnya. Rumahnya saja di Semarang seluas 80 hektar yang dilengkapi villa pribadi dan pavilion. Dia juga tak harus lelah menyapu dan memasak karena sudah disediakan banyak pembantu dan koki. Tiap ulang tahun semasa remaja, sang ayah selalu mengadakan pesta mewah, disertai dekorasi besar, tamu banyak, dan hiburan ternama. Punya banyak teman-teman di seluruh dunia. Luasnya jaringan pertemanan inilah yang membuatnya bisa berkenalan dengan keluarga kerajaan Inggris dan politisi China yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia bernama Wellington Ko. Perkenalan Huilan dengan Wellington Ko terjadi pertama kali di London, sekitar tahun 1920-an. Saat itu, Huilan berstatus sebagai janda dan sudah bermukim di London bersama ibunya karena ayahnya berpaling ke perempuan lain. Sementara Ko adalah duda yang jadi diplomat mewakili China. Posisi Ko saat itu adalah orang terpenting kedua di China. Dalam Makers of the Modern World, Wellington Ko, 2008, dijelaskan, dia kerap membuat kebijakan dan memimpin langkah diplomasi China di dunia. Salah satu kiprahnya jadi salah satu pembentuk Liga Bangsa-Bangsa. Setelah merasa cocok, Oi Huilan dan Wellington Ko menikah di Brussels pada 1921. Setahun kemudian, jabatan Ko naik menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan China. Pada masa-masa ini, Huilan resmi menjadi istri pejabat dan mencapai puncaknya pada 1926. Setelah Presiden China, Sun Yat-sen wafat, Ko lantas menjadi pelaksana tugas Presiden Republik China, yang lantas membuat Oi Huilan praktis jadi ibu negara. Dia bercerita di memoarnya kalau sang suami selalu mengawal eksistensi Republik China dengan menggalang dukungan di seluruh dunia. Kemanapun suaminya pergi, Oi Huilan berada di sisinya sebagai pendamping sampai berhenti menjabat pada 1927. Setelah tak lagi jadi ibu negara, Huilan tinggal bersama suaminya di berbagai kota. Mulai dari Shanghai, Paris, hingga London. Singkat cerita, hubungan keduanya berakhir perceraian pada 1958. Setelahnya Oi Huilan tinggal di New York untuk membesarkan ketiga anaknya. Akan tetapi dia tidak melupakan Indonesia. Dia tercatat pernah berbisnis di Indonesia. Mengacu paparan Sam Setiautama dalam tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia, 2009, pada 1986 Huilan berbisnis kapal, tembakau dan sepeda di Indonesia, tetapi semuanya gagal. Kiprah perempuan berdarah Semarang itu berhenti pada 1992 usai meninggal dunia di New York. Kota yang berjarak 16.000 km dari tanah airnya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.